aku berangkat kerja, aku tuh pakai kerudung kayak gini, kayak dikedepanin gini loh biar nggak kelihatan jerawatnya. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku Rika. Di video ini aku mau bikin video Agnes story aku. Sebenarnya agak bingung aku harus mulai dari mana karena pengalaman aku tentang jerawat ini dari dulu banget. Dari umur aku sekitar 17 atau 18 tahun. Sekarang umur aku mau 29 atau 28 ya. Jadi udah hampir lama banget aku jerawatan. Pertama aku jerawatan itu kelas 2 SMA. Dan aku saat itu nggak pakai skincare apapun, nggak suka pakai bedak, dan aku benar-benar belum melek skincare, belum melek make up. Dan mungkin saat itu aku lagi masa-masa puber ya. Mungkin karena kesorot matahari, debu, aku nggak pandai bersihin. Aku juga saat itu nggak tahu harus pakai facial wash apa. Dan saat itu bener-bener aku nggak ada yang ngasih tahu harus pakai skincare apa untuk remaja. Dan aku juga nggak bisa nyari tahu sendiri di YouTube yang kayak gitu karena dulu emang bener-bener belum ada media sosial yang kayak sekarang gencar-gencar gitu tentang skincare. Sekarang kan gampang banget, tinggal nyari tahu di YouTube, di Twitter, terus kita tinggal googling, gampang banget deh kalau untuk sekarang. Kalau zaman dulu agak sulit dan akunya juga nggak nyari tahu karena nggak terlalu suka nggak suka make up, dan pokoknya belum benar-benar belum belum ngeh aja kalau wajah itu harus dirawat. Saat itu kesalahan aku sih ya. Saat kelas 2 SMA aku jerawatan, awalnya sih sedikit, dan aku anggap jerawat saat itu tuh ya wajar-wajar aja karena teman-teman yang lain juga ada jerawat. Cuman makin lama banyak banget jerawat di wajah aku. Aku nggak ada fotonya saat aku SMA. Harusnya kan SMA itu menyenangkan. SMA aku menyenangkan, cuman saat itu krisis PD. Aku bener-bener krisis PD. Bahkan saat aku kelas 3 SMA itu masih jerawatan. Aku duduk di meja yang kedua dari depan gitu. Aku tuh nggak mau ngeliat ke belakang, ke teman-teman cowok aku, ke teman-teman cewek aku, karena aku ngerasa minder banget sama wajah aku yang lagi berjerawatan. Saat itu jerawatnya tuh kayak bener-bener merah banget, kena matahari merah banget. Dan sayangnya waktu itu aku belum melek sunscreen, aku nggak pakai apapun, dan aku hanya ngediemin aja jerawat aku. Dan menjelang kuliah, di situ aku baru kenal kayak dokter kulit, terus salon kecantikan, dan di situ jerawat aku mulai reda, dan jerawatnya kadang tumbuh kadang enggak, cuman enggak seradang waktu SMA. Oke, jadi saat remaja itu aku punya krisis PD yang benar-benar menghambat pergaulan aku, ngerti nggak? Jadi aku tuh benar-benar malu kalau harus temenan sama teman-teman baru. Aku tuh nggak mau kayak hangout atau kumpul-kumpul sering sama teman-teman baru itu gitu. Aku nggak mau. Aku cuman percaya sama teman-teman dekat aku aja. Jadi ya agak tersendat, agak terhambat karena aku mengalami krisis PD gara-gara jerawat. Kalau bisa diulang, aku pengen ngerawat wajah aku dari semenjak SMA dengan skincare yang bener. Oke. Kalau pas saat kuliah sih itu masih dalam fase yang aman. Jerawat yang gak terlalu meradang, jerawat yang wajar lah, masih wajar lah. Meskipun di akhir-akhir pas bikin skripsi mungkin stres kayak gitu. Dan aktivitas aku padat waktu kuliah akhir.
Jadi ya ada jerawat yang cukup mengganggu, tapi ya udahlah ya, itu nggak separah waktu SMA. Dan situ aku udah kenal sama dokter kulit. Jadi aku udah konsul ke dokter kulit, dokter kecantikan yang kayak gitu. Nah, selanjutnya aku jerawatan parah itu saat aku awal-awal setelah melahirkan. Pas hamil aku juga jerawatan, tapi pas hamil itu aku bener-bener nggak pakai skincare apapun karena aku takut banget berpengaruh ke janin aku saat itu. Jadi aku bener-bener nggak pakai krim dokter atau apapun, aku diemin aja jerawatnya. Dan katanya kan kalau jerawat itu anaknya cowok ya, terus kalau jerawatan itu, kalau kucel itu anaknya cowok ya. Sebenarnya sih nggak harus kucel terus anaknya nanti cowok. Harusnya kita bisa ngerawat kulit kita meskipun nanti anak kita cowok gitu, ngerti nggak? Tapi saat itu bener-bener aku nggak tahu harus pakai skincare apa, aku takut, aku nggak konsul juga ke dokter. Padahal waktu sebelum aku hamil tuh aku konsul ke dokter, jadi jerawat aku aman, nggak ada jerawat. Tapi saat aku hamil stop, aku bener-bener stop. Mungkin di situ kaget kulit aku stop, nggak pakai skincare dari dokter, nggak pakai perawatan apapun. Saat itu aku cuman pakai sunscreen Parasol Sunblock 33 sama facial wash, dan facial washnya juga yang acne, dan aku ganti-ganti. Itu juga jadi hal yang buruk gitu, malah menambah jerawat-jerawat. Tapi ya aku disugesti aku tuh aku lagi hamil, mungkin ini hormon, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Oke, setelah melahirkan nggak tahu kenapa aku kan pulang ke Cianjur, tempat aku waktu aku hamil. Aku di Semarang, mungkin cuaca di sana kan panas banget, terus aku nggak cocok sama airnya. Di sana airnya nggak sebagus di Cianjur. Aku pulang ke Cianjur, ngelahirin di Cianjur, dan nggak tahu kenapa jerawat aku hilang. Setelah melahirkan jerawat aku hilang. Setelah itu aku 6 bulan dari situ aku kerja lagi, nyari kerjaan baru, aku kerja lagi. Dan saat itu sih aman-aman aja ya, cuman aku nggak pakai make up, nggak pakai skincare yang apa ya, aku nggak pakai skincare, malah aku nggak pakai krim malam, aku nggak perawatan apapun, hanya pakai facial wash sama sunscreen, terus bedak tabur ya. Nah dari situ aku dikenalkan sama satu produk sabun, aku nggak akan sebutin mereknya, tapi mungkin di video aku sebelumnya aku pernah sebutin brand sabun ini, cuman aku nggak enak. Aku sumpah nyesel banget pernah pakai sabun itu, nyesel banget. Harganya juga mahal, satu bar yang kecilnya tuh kalau nggak salah 150.000 apa 300.000. Aku diracuni sama teman aku, maksudnya disuruh beli, disuruh jadi member. Itu kan kayak LMM kayak gitu ya. Aku disuruh jadi member, aku nggak dipaksa sih, itu keinginan aku pakai sabun itu. Cara pakai sabunnya itu kayak gini, kita nggak usah pakai sunscreen, kita nggak usah pakai krim lain, kita hanya butuh sabun itu. Cara pakainya kayak gini, digosok-gosok sekitar 3 menit apa sampai berbusa yang kayak bikin foam kayak gitu, terus nanti ditap-tap, ditempel, didiemin 3 menit. Setelah itu dibilas. Udah sesimpel itu katanya perawatannya. Tapi di aku bener-bener gak cocok, menimbulkan jerawat yang baru, yang banyak, terus menerus keluar. Pokoknya itu enggak banget. Nanti setelah ini aku ada videonya. Katanya itu tuh detox. Oke, aku sabar. Kata teman yang ngajak aku, mungkin itu detox karena aku sebelum-sebelumnya pakai krim dokter. Oke, aku sabar. Pakai sabun itu sekitar 3 bulan apa lebih. Aku udah coba sabar, tapi makin hari jerawat aku makin besar, makin meradang, dan aku juga salahnya suka pencet-pencet jerawat. Jerawatnya tuh enggak santai gitu, jerawatnya tuh yang besar-besar, yang keluar nanah aku pencet, yang bener-bener langsung yang jerawat nanah besar-besar. Aku kesel banget sih kalau inget sama sabun itu. Aku bingung harus pakai apa. Aku masih terusin sabun itu, dan ini dia video-video. Oke, aku kasih satu video aja yang saat itu aku pakai produk itu. Ini videonya.
Ini wajah aku saat aku pakai sabun tersebut. Jerawat di mana-mana memenuhi semua wajah aku tanpa sisa. Pokoknya di kening, di pipi, di kedua pipi, di dagu, di bawah dagu, itu isinya jerawat. Kalian udah lihat kan di video tadi aku pakai kamera Android. Jadi agak apa ya, mungkin itu udah versi yang lama, Android yang kamera yang lama, jadi nggak jelas. Tapi di situ terlihat jelas kalau jerawat aku benar-benar besar, benar-benar banyak, memenuhi seluruh wajah aku, merah, bernanah di bawah dagu sini, di sini. Oh my god, aku tuh bener-bener nggak pede. Saat itu aku lagi kerja di lapangan, aku pakai produk itu, kerja di lapangan, hanya pakai sunscreen. Kan kalau kata teman aku nggak usah pakai sunscreen, nggak usah pakai krim apapun, nggak usah pakai produk apapun lagi. Tapi aku pakai sunscreen Parasol Sunblock 33. Apalagi kalau nggak pakai sunscreen gitu, wajah aku pasti jauh lebih hancur daripada itu. Saat itu bener-bener aku tuh krisis pede banget. Jerawatnya hampir susah banget ditutupin. Jadi kalau aku berangkat kerja, aku tuh pakai kerudung kayak gini, kayak dikedepanin gini loh biar nggak kelihatan jerawatnya. Ya ampun, itu sedih banget. Dan aku tuh nggak mau sebenarnya ingat-ingat kejadian itu, tapi ya sudah lah. Jadi kalau aku kerja, kalau aku ketemu sama orang tuh nunduk aja gitu. Terus aku hampir tiap hari pakai masker. Kalau sekarang kan emang lagi diwajibin pakai masker gara-gara corona. Tapi kalau zaman dulu tuh kan kalau pakai motor doang gitu ya pakai masker, atau kalau lagi sakit aja gitu. Tapi kalau keseharian kan nggak harus pakai masker. Tapi karena aku nggak pede, aku tuh pakai masker terus, dan kerudung aku dikedepanin kayak gini kayak tadi, biar menutupi jerawat-jerawat yang di sini. Sabar ya, separah itu jerawat aku sedih banget. Pokoknya kalau aku lagi sendiri tuh suka nangis, suka aduh ya Allah, aku salah apa, kenapa jerawatnya tuh sebanyak ini. Pokoknya aku minder, aku nggak pede. Kalau tiap ada ngajakin foto aku tuh nggak mau. Terus banyak teman-teman kerja yang nanyain, kok jerawatan? Ya sudah. Saat itu jerawat aku tuh sembuh pakai produk Eleora. Jadi aku ngeberaniin diri untuk stop sabun yang katanya satu sabun 1000 manfaat itu. Jadi aku tinggalin sabun itu dan aku beralih ke skincare Eleora. Dan alhamdulillahnya setelah aku pakai skincare Eleora yang pertama tuh aku pakai Eleora Diamond Acne, Eleora apa ya? Pokoknya Eleora Acne tuh ada dua, yang satu yang buat yang parah banget. Yang Derma Acne, Eleora Derma Acne. Aku yang pertama tuh pakai Eleora Derma Acne. Satu paket itu aku lupa lagi harganya, 300.000 kalau nggak salah. Dan aku pakai satu paket, cuman di situ aku ngerasa jerawat aku lama-lama mulai mengecil, lama-lama nggak ngeradang merah lagi, tapi masih ada jerawatnya. Cuman karena aku kekeh banget pengen ngilangin jerawat, aku pakai rutin si Eleora itu. Dan alhamdulillah setelah satu paket itu ada perubahan. Terus aku pakai paket yang kedua, Eleora Diamond Acne. Di situ jerawat aku udah mulai kempes, udah mulai nggak ada, dan udah mulai, pokoknya udah mulai reda. Di paket ketiga aku bener-bener jerawat aku bener-bener hilang, bener-bener wajah aku bersih, balik lagi. Alhamdulillah aku senang banget sama produk itu. Sampai aku saat itu bukan pertama kali sih, sebelumnya aku pernah bikin video, cuman kayak aku tuh pengen nge-share gitu pengalaman aku pakai Eleora. Jadi jerawat aku hilang. Aku tuh pengen ngasih tahu ke temen-temen yang di luar sana yang lagi jerawatan, yang bingung harus pakai produk apa.
aku tuh kenalin sama kalian Eleora bener-bener bisa nyembuhin jerawat aku saat itu, bener-bener bisa nyembuhin jerawat aku saat itu. Dan aku nggak mau nyanyain kesempatan itu. Orang-orang ngelihat jerawat aku hilang, jadi banyak banget yang WhatsApp aku nanyain aku pakai apa, terus bisa nggak dia beli Eleora di aku karena ada kesempatan. Dan aku tuh udah ngebuktiin kalau Eleora itu bener-bener bagus di kulit aku, jadi aku jualan Eleora. Itulah awal mula aku jualan Eleora. Dan aku sebenarnya sesayang itu sama Eleora. Yang pertama dia udah ngilangin jerawat aku, yang kedua dia bisa menghasilkan penghasilan tambahan selain kerjaan aku. Tapi entah kenapa ya berselang beberapa tahun gitu, mungkin ada masalah, Eleora redup dan nggak ada lagi. Sampai sekarang Eleora berganti nama jadi DR Skin Plus, cuman produknya belum keluar. Aku nggak bisa diem stuck aja pakai Eleora. Aku sebenarnya nyetok sih saat itu banyak untuk diri sendiri. Dan saat orang nanyain aku bilang belum ada, karena aku takutnya si Eleora itu datangnya lambat. Emang bener ternyata lama. Dan aku pakai stok-stok itu untuk diri aku sendiri. Maaf ya. Dan setelah stok Eleoranya itu habis, sebenarnya wajah aku tuh fine-fine aja, baik-baik aja, nggak jerawatan, nggak apa. Cuman karena aku tuh gatal banget gitu, pengen pengen pakai skincare lain nih, pengen wajahnya jauh lebih baik nih. Nah dari situlah aku ganti skincare. Sebenarnya aku tuh mencari pembanding Eleora, ada lagi nggak sih yang jauh lebih baik daripada Eleora. Cuman salahnya aku tuh cepet banget pergantiannya, kayak baru dipakai 1 minggu aku udah ngerasa nggak cocok nih sama produk ini, aku buang atau aku free love, aku simpen, aku pakai lagi produk yang lain. Setelah itu sama kayak gitu, ganti lagi produk yang lain, ganti terus. Dan akhirnya kulit aku tuh capek mungkin. Nah disitulah jerawat muncul kembali. Mana Eleoranya nggak ada, belum keluar, jerawatnya balik lagi tanpa diundang sih, mungkin gara-gara aku gonta-ganti skincare tadi ya. Oh my god, itu tuh bener-bener PR banget. Aku bingung harus kayak gimana. Aku udah ke dokter 1, ke dokter 2, ke dokter 3, sampai nggak takut untuk ngeluarin uang berapapun, kayak 1 juta 2 juta aku kejar dalam 1 kali treatment. Aku treatment apapun yang disarankan sama dokter kecantikan saat itu. Disuruh facial, oke, facial kan murah ya, sekitar 100, 200 ribu, 300 ribu. Disuruh peeling acne, aku laksanain, yang harganya lumayan hampir 1 juta. Aku disuruh PDF, PDT, yang kayak gitu-gitu aku laksanain, tapi nggak ada hasil yang yang signifikan tuh nggak ada. Malah yang terakhir aku pakai skincare yang dari dokter itu, yang aku konsul ke dokter itu, dia malah membuat jerawat aku besar-besar, lebih meradang. Dan enggak lah pokoknya. Terakhir tuh aku tuh treatment peeling acne. Cuman aku ngerasain manfaat dari peeling acne itu, si jerawat yang besar tuh ngelupa sendiri, kayak gitu, ngering dan ngelupa sendiri. Cuman kayaknya aku kalau nggak jerawatan lagi kayak gitu, aku tuh nggak pengen lagi treatment yang aneh, yang menghilangkan jerawat atau bekasnya tuh. Aku tuh nggak pengen lagi gitu treatment kayak gitu, mahal sebenarnya, ngabisin duit, sayang banget kan. Dan setelah itu, yang bermanfaat yang si dokter kecantikan itu kasih ke aku adalah, saat itu aku diresepkan antibiotik yang aku disuruh minum selama 2 minggu lebih kalau nggak salah.
Kalian bisa tonton video sebelumnya, aku di situ bikin review antibiotik clindamycin yang 300 mg aku pakai selama pokoknya 30 butir aku habisin itu. Karena kalau nggak aku tuntasin, aku takut jerawatnya jadi nanggung, jadi nggak clear, jadi nggak bersih jerawat-jerawat aku. Dan yang bermanfaat lainnya dari dokter itu, dia ngasih tahu apa aku seneng minum susu, apa aku nggak alergi sama yang namanya susu, apa aku nggak alergi sama yang namanya keju, terus yang manis-manis. Nah dari situ aku ngeh banget, aku tuh seneng banget sama yang namanya susu. Masuk angin sedikit aku beli susu ultra. Sarapan aku pakai roti, pakai keju, pakai susu. Cemilan ciki-ciki yang manis. Dan pokoknya aku tuh nggak bisa dipisahin saat itu sama yang namanya susu, coklat, es krim, pokoknya yang manis-manis dan yang produk dairy kayak gitu, aku tuh nggak bisa banget dipisahin sama produk-produk itu. Nah dari situ si dokter nyuruh aku untuk diet dairy, diet gula, ya pokoknya diet yang manis-manis kayak gitu dan menghindari dulu seafood. Saat itu aku benar-benar stop dulu minum susu, konsumsi coklat, es krim, cemilan. Aduh, ya daripada jerawatnya terus-terusan kan, aku ya udahlah aku coba aja. Saat itu berarti aku diet, aku minum antibiotik, dan yang ketiga adalah aku pakai pil KB Diane 35. Yang ketiga itu berbarengan kan. Aku ngerasain di 3 hal itu yang bener-bener membuat aku kulitnya jadi cepet gitu hilang jerawatnya. Dan yang keempat adalah minum air putih yang banyak, minimal 2 liter sehari. Aku bener-bener melaksanakan yang 4 hal itu. Yang pertama, menghindari produk dairy dan manis. Yang kedua, aku pakai antibiotik, minum antibiotik, dituntaskan, dihabiskan semuanya. Yang ketiga, aku minum pil KB saat itu, tapi pil KB-nya pil KB Diane 35. Dan yang keempat, aku minum air putih, bener-bener minum air putih yang banyak banget. Dari situ jerawat aku mulai slow keluarnya, tapi masih ada jerawat. Dan skincare apa yang aku pakai untuk menghilangkan jerawat-jerawat nakal aku itu? Sini aku mau ngasih tahu dulu ke kalian wajah aku sebelum aku pakai skincare yang aku pakai nanti, yang mau aku tunjukkan. Ini dia foto-foto, atau mungkin ada video atau foto wajah aku sebelum aku pakai skincare itu ya. Ini dia. Nah ini kondisi kulit aku saat aku sebelum pakai skincare yang nanti mau aku tunjukin di video selanjutnya. Jadi aku bakalan bikin part 2. Saat itu muka aku benar-benar gatal, merah, dan benar-benar bikin gak pede. Nah itu tadi wajah aku sebelum aku pakai skincare ini. Aduh, aku tuh sudah putus asa banget, udah bingung mau pakai apa, karena jalan terakhir yang aku anggap itu adalah jalan ninjaku. Itu kan ke dokter kulit, ke dokter kecantikan, tapi tidak memberikan efek yang gitulah. Masih jerawatnya masih tambah banyak, malah banyak banget di bawah sini. Bikin krim malam sama serum aknenya itu bikin jerawat aku besar banget, tambah banyak. Nggak tahu itu detox. Dulu aku capek sama yang namanya detox akne asli. Aku tuh capek banget kalau orang bilang itu tuh lagi detox, sabar aja. Enggak, aku tuh nggak mau detoxan terus kayak gitu. Aku tuh udah capek sama yang namanya detox akne, harus ngeluarin dulu jerawatnya. Nggak mau. Aku tuh nyari produk yang emang jerawat aku harus hilang gitu. Dan akhirnya aku menemukan produk ini. Aku searching, aku nonton YouTube, apa nih, aku harus
pakai skincare apa nih. Dan akhirnya aku menemukan ini dokter juga sih sebenarnya, tapi jauh banget dari tempat aku, jadi aku cuma bisa konsul lewat WhatsApp. Dan alhamdulillah aku cocok banget sama produk ini. Kalau kalian mau tahu produk apa, kalian tonton video aku selanjutnya ya, karena mungkin ini part satunya kepanjangan banget. Jadi aku bakalan kasih tahu skincare apa yang aku pakai di video selanjutnya. Oke? Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Kalau kalian ngerasa ngegantung aku pakai skincare apa gitu, nggak tuntas nih videonya, kalian tinggal tonton lagi video yang part 2. Kalau subscriber aku udah 1000, aku bakalan bikin part 2-nya. Skincare apa yang membuat jerawat aku hilang. Kalian harus subscribe dulu. Kalau udah 1000 subscriber, aku mau kasih tahu ke kalian skincare apa yang aku pakai. Maaf ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nonton video part 2-nya ya. Di sana aku bakal share skincare apa yang aku pakai untuk sembuhin jerawat aku.